Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Miss Lara selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Organisasi dan teman-teman semua yang hadir pada pertemuan hari ini. Jadi kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai faktor yang memengaruhi hierarki dalam desain organisasi. Sebelumnya, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya, Devi Safiana, ada Hanisa Putri, Nila Purnamasari, Emma Nurliana, dan ada Niputu Diva Ayu Kemuning. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hierarki. Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang dimana ada ukuran organisasi. Organisasi besar cenderung memiliki hierarki yang lebih dalam, sementara organisasi kecil cenderung lebih datar. Yang kedua ada kompleksitas operasional, yang dimana organisasi dengan operasi yang kompleks mungkin memerlukan hierarki yang lebih dalam untuk mengkoordinasi berbagai fungsi. Dan faktor yang terakhir ada budaya organisasi, di mana budaya yang menekankan kontrol dan otoritas akan cenderung memiliki hierarki yang lebih dalam. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini ada dua. Yang pertama ada industri dan lingkungan bisnis. Industri yang kompetitif dan berfluktuasi mungkin memerlukan hierarki yang lebih responsif. Dan yang kedua ada peraturan dan hukum, yang dimana regulasi yang ketat dapat mempengaruhi tingkat kontrol dalam hierarki organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari hierarki, yang pertama ada faktor kultur dan sosial. Nah, faktor kultur dan sosial ini ada dua, yaitu nilai masyarakat. Nilai yang menghargai kesetaraan dan partisipasi mungkin mendukung hierarki yang lebih datar. Nah, yang kedua itu ada teknologi kemajuan. Teknologi kemajuan ini merupakan teknologi yang memungkinkan komunikasi yang lebih bisa efisien dan mendukung hierarki yang lebih datar. Adapun faktor tren industri. Tren dalam industri ini atau sektor tertentu juga dapat mempengaruhi hierarki. Misalnya, beberapa industri yang mungkin nantinya akan mengadopsi model flat atau berbasis proyek yang nantinya bisa mempengaruhi hierarki itu menjadi tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mila. Baik, yang selanjutnya ada sistem akuntansi lingkungan. Yang pertama, faktor tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang kompleks atau bervariasi mungkin memiliki hierarki yang lebih dalam. Yang kedua yaitu ada faktor tuntutan karyawan. Karyawan juga dapat mempengaruhi hierarki dengan meminta partisipasinya lebih besar dan dalam pengambilan keputusan atau dengan menginginkan fleksibilitas dalam peran mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi hierarki. Yang pertama itu faktor teknologi dan sumber daya. Ketersediaan sumber daya juga memainkan
yang memiliki akses ke teknologi yang canggih mungkin dapat mengurangi jumlah lapisan hierarki melalui otomatisasi dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu faktor ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, cenderung semakin kompleks hierarkinya. Ini karena organisasi besar memerlukan tingkat manajemen yang lebih tinggi dan lebih banyak lapisan hierarki untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi dan unit kerja. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita merencanakan atau memperbarui struktur organisasi, paling penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor. Karena untuk memastikan bahwa hierarki yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Hierarki yang baik harus memungkinkan efisiensi operasional dan komunikasi yang baik serta pencapaian tujuan organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.